Halo, selamat datang. Terima kasih udah mampir di channelku. Ya, pada video kali ini kita akan mencoba mengenal ini, tool drawing. Jadi kita akan mencoba perintah-perintah ini ya. Yang pertama kita mulai dari line atau perintah membuat garis. Kita bisa langsung klik di sini, kemudian gambar garisnya, atau kita bisa klik di ini di command L. L kan otomatis line, enter. Kita langsung masukkan garisnya. Nah, ini garisnya nggak sejajar sama ini ya, orbit ya, sama garis sumbu XYZ-nya. Nah, jadi kalau mau sejajar kita aktifkan ini, Snap Ortho Mode. Jadi nanti dia akan selalu sejajar. Klik aja atau pencet F8. Nah, nanti kalau kita bikin line nggak akan mencang-mencang lagi. Nah, seperti itu. Atau kalau kita mau memasukkan langsung panjangnya juga bisa. Itu kan 76,65, kita misalkan mau bikin 80 ya 80. Nah, seperti itu, enter. Itu line. Kemudian ada lagi line yang lain, yaitu polyline. Polyline itu sama aja seperti line. Kayak gini, kita bikin garis ya. Kita bikin garis, tapi bedanya adalah ketika kita bikinnya polyline, nanti garisnya itu nyatu. Jadi namanya polyline. Nih. Terus kalau yang line itu enggak, itu satu-satu, itu line. Itu satu-satu ya, kepisah. Ini masih bisa dikoreksi, masih bisa dihapus. Bedanya apa? Ngaruhnya nanti adalah ketika kita melakukan proses ke proses 3 dimensi, yaitu di extrude. Nanti hasilnya berbeda. Untuk lebih jelasnya itu di video selanjutnya aja ya. Ini kita lagi masih belajar dasarnya dulu aja yang drawing. Nah, kemudian ini polyline. Terus ada lagi namanya ini spline. Spline itu buat bikin garis. Nah, itu seperti itu contohnya, lekak-lekuk. Contohnya seperti ini. Kita mau bikin misalkan bentukan apa ya? Bentukan mobil balap dari samping. Kita matikan dulu ininya, Ortho Mode. Misalkan kita mau bentukan mobil balap dari samping. Kira-kira aja ya buat contoh. Misalkan seperti ini. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari spline. Nah, seperti ini. Terus nanti ini bisa diedit. Ini per titiknya bisa digeser-geser sesuai keinginan kita. Ternyata misalkan oh ini kurang tinggi, kita tinggikan. Atau gimana. Nah, ini menyesuaikan aja. Ini manfaatnya spline kayak gitu. Terus ini rectangle. Perintah rectangle ini dipakai buat bikin persegi atau persegi panjang ya. Kayak gini, misalkan kita mau custom panjangnya seperti ini, ya tinggal diklik aja. Atau kita udah punya dimensinya, misalkan 200 kali 100, ya kita add dulu nih, pencet add 200, 100. Nanti dia akan menjadi sebuah persegi panjang dengan dimensi 200 kali 300 unit. Seperti ini. Nah, itu aja sih kalau rectangle. Terus apalagi ya? Oh ini 3 point. Nah, 3 point ini gunanya adalah untuk membuat bentuk seperti itu. Contoh langsung aja ya. Kita ikuti ininya apa? Example-nya. Ada titik 1, 2, 3. Langsung aja titik 1, misalkan 2-nya di sini, sembarang 3 di sini. Jadinya kayak gini. Jadi setengah lingkaran ya. Ini kan memang setengah lingkaran. Ya nggak setengah lingkaran sih, tapi bentuk lingkaran mempunyai radius. Coba yang lainnya. Udah banyak nih pilihannya. Wow, banyak banget. Yang kedua ini apa? Start, center, end. Berarti kita tentukan awalnya, tentukan titik tengahnya, terus akhirnya di mana. Oke. Awalnya, titik tengahnya misalkan di midpoint, akhirnya di mana? Di sini. Oh, kebalik. Kalau kebalik ya tinggal dari bawah. Awal, titik tengah, akhir. Ini seperti ini. Terus coba model lain. Start, center, angle.
Nah, berarti kita bisa bikin startnya di sini, titik tengahnya di sini. Nah, ini sudutnya kita bisa bikin nggak full ya. Kita bisa masukkan sendiri. Misalkan kita kok butuhnya cuma sampai 100 derajat. Ya seperti ini. Cuma nyampe sini, mungkin ini tujuannya nanti buat bikin sesuatu kayak gini mungkin ya. Nah, seperti ini ada sesuatu yang membentuk sudut ini loh. Kayak tadi itu. Seperti itu penggunaannya. Terus masih banyak nih semuanya ini. Coba semua kali ya. Start center length. Ini juga sama. Start center length. Awal, center. Nah, kalau ini nanti kita jarak antar titik awal sama titik akhirnya ini loh. Itu yang garis kuning. Misalkan kita butuhnya 90 ya. Titik 90. Nah, jadi nanti tuh 90 adalah jarak dari sini ke sini. Ini 90. Nah, ini loh. Seperti itu penggunaannya, seperti itu. Terus start and angle. Banyak nih, banyak banget. Tapi semuanya sama lah. Yang penting tuh intinya gini. Kita ikuti arahannya. Itu kan ada angka 1, 2, 3 itu loh. Nah, kita ikuti itunya. Nanti akan berfungsi dengan baik. Nah, contohnya ini kayak gini. Udah cukup ya. Untuk nanti bisa dicoba-coba sendiri efeknya apa. Oh iya, ada lagi continue. Continue tuh buat nerusin ya. Nah, kayak gini. Buat nerusin yang titik terakhirnya. Terus udah, kemudian apa nih? Perintah bikin lingkaran. Nah, bikin lingkaran itu tinggal ya udah seperti ini. Lingkaran. Ini perintahnya input radius ya. Misalkan kita mau inputnya diameter. Ini kan radius 72. Kita mau bikinnya 72 itu diameter. Kita ketik D, enter. Kemudian kita ketik diameternya misalkan 150. Nah, ini adalah lingkaran dengan diameter 150 unit. Oke, terus ada banyak metode inputnya ya. Ini center, jadi kan center radius, center diameter itu yang barusan. Yang ini, ya udah 150, ini otomatis langsung diameter. Oke, terus coba yang lainnya, 2 point. Membuat lingkaran menggunakan 2 endpoint dari sebuah diameter. Contohnya adalah berarti poin pertama ini, poin kedua ini, jadilah lingkaran. Oh, seperti itu. Gampang ya? Udah cukup. Terus 3 point. Menggunakan 3 titik. Oh, kalau 3 point berarti kita punya objek random nih dengan posisi-posisi yang apa ya, belum kita ketahui ininya apa, belum kita ketahui jarak-jaraknya dan lain-lain kayak gini. Kita mau bikin lingkaran di antara ini. Udah, kita pilihlah 3 point. Kita tinggal klik ketiga titik yang akan bersinggungan dengan lingkaran itu. Oke, jadilah lingkarannya. Oke, terus ada lagi tan radius. Tan radius. Berarti ini nanti menyesuaikan ya. Peletakan ini lingkarannya menyesuaikan. Kita coba langsung aja. Nah, kita coba langsung aja. Kita bikin lingkaran dengan perintah tan radius. Jadi kita pilih dulu mana yang akan menjadi tangensial sama lingkarannya. Misalkan ini dan ini. Nah, terus kita enter specified radiusnya. Misalkan radius 30. Nanti lingkarannya otomatis akan tangensial dengan 2 garis yang tadi. Nah, misalkan lagi kita bikin dengan diameter yang lebih besar. Berarti kan 30, ini sekarang 100. Nah, otomatis dia kan tangensial dengan kedua sisi ini. Jadi penggunaannya seperti itu. Terus ada lagi tan. Oh, ini berarti ini ya apa? Bisa meletakkan lingkaran tangensial dengan 3 bidang, 3 objek. Misalkan
ada garis seperti ini, terus seperti ini ya. Misalkan kita punya 3 objek seperti ini, kita mau taruh lingkaran di antaranya. Udah, kita pakai input yang ini, tan, kemudian kita pilih tangensial ke sini, dan ke sini. Nah, jadinya seperti ini. Terus oke, untuk lingkaran udah cukup ya, udah dicoba semua. Terus apa lagi nih? Poligon. Oh, poligon itu bikin segi banyak. Pertama kita masukkan dulu mau berapa. Sisi misalkan kita input 6, enter. Kemudian udah klik. Nah, ini ada inscribe in circle, ada circumscribe. Nah, kita cari tahu bedanya apa ya. Coba yang ini dulu. Oh, kalau yang itu ternyata kursor kita itu nempelnya pada sudutnya itu loh, sudut poligonnya. Jadi itu berarti buat menempatkan misalkan ini mau disinggungan kemana gitu. Misalkan endpointnya di sini. Nah, berarti seperti itu. Coba lagi, yang lain tadi 6. Nah, coba yang ini ya, yang circumscribe about circle. Kita coba, kepencet. Sorry, kecilan. 6 circumscribe. Nah, kalau ini kursor kita itu endpointnya adalah di garisnya, di garis. Jadi nanti misalkan ini kok mau ditempelkan di garis mana, misalkan garis ini gitu kan. Nah, misalkan seperti ini. Nanti jadinya lebih mudah, gitu aja sih bedanya. Oke, terus ada satu lagi yang belum, center. Nah, kita nih sebenarnya buat bikin elip ya. Udah, kita coba dulu aja. Elip. Misalkan kita ke sini segini. Nah, ini kita bisa customize bentukannya ya. Jadi tadi kita pertama masukkan radiusnya, terus kita ini jarak sampingnya. Jadi ada 2 radius yang bekerja gitu loh. Ada 2 radius yang bekerja. Jadi radius dari titik ini ke sana sama titik ini ke sini. Seperti itu intinya kalau ini. Axis N. Kita coba ini 1, 2, 3. Oh, kita udah punya titik awalnya, udah punya titik akhirnya. Terus kita mau bikin radius yang kedua di sini. Nah, kayak gitu cara kerjanya. Oke, terus yang terakhir elliptical arc. The first 2 points of the elliptical arc determine the location and length of the first axis. Oke, terus titik ketiga itu jarak antara titik tengah dengan elliptical arc. Kita langsung coba aja, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi nanti hasilnya adalah seperti ini. Kita ulangi lagi ya. Kita bikin dulu seperti kayak tadi itu, 1, 2, sekarang kesininya segini, 3. Nah, 4 itu kita nanti bisa bikin, nah ini nggak full gitu loh, jadi nanti jadinya arc, jadi garis saja, garis melengkung gitu, bukan full elip. Oke, seperti itu. Di bawah draw ini ada lagi, tapi ini buat selanjutnya aja ya, yang helix ini dan lain-lain untuk video selanjutnya. Jadi untuk pengenalan draw yang dasar itu sekian dulu. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat. Thank you.